Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah, babu sholatil jum'ati, bab menerangkan sholat Jumat. Sholat Jumat ini adalah sholat yang mustaqillah, sholat tersendiri, dalam arti sholat Jumat ini hanya 2 rakaat, bukan sholat duhur yang dikosor. Dan sholat Jumat ini kalau sudah dilaksanakan, tentu dengan syarat dan rukunnya, sudah menggugurkan sholat duhur. Wanita tidak wajib sholat duhur, sholat Jumat. Tapi kalau sudah ikut sholat Jumat, sholat duhurnya gugur. Jadi saya ulangi lagi, sholat Jumat adalah sholatun mustaqillatun, sholat yang mempunyai keistimewaan tersendiri, dan la zuhurun maksurun, bukan sholat duhur yang dikosor menjadi rakaat, itu tidak. Karena apa? Karena kalau sholat duhur yang dikosor itu tidak mencukupi, tidak menggugurkan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. La tajibul jum'atu illa ala ahlil baladi al mabniyati walau bil jaridi awil qasbi. Sholat Jumat itu, ya, sholat Jumat itu syaratnya adalah atau wajib bagi siapapun, tentu orang Islam, di mana sholat Jumat itu harus dilakukan pada suatu perkampungan atau perkotaan di tempat yang dibangun. Di tempat yang dibangun, ya, kalau di sekitar kita, sekeliling kita adalah masjid. Sekalipun bangunan itu dari kayu, dari papan kurma, dari bambu, yang penting itu harus dilaksanakan di sebuah bangunan. Jadi tidak boleh atau tidak sah sholat itu di lapangan. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, ini sunahnya di tanah yang lapang. Istilahnya itu ada syiar tersendiri. Tapi kalau sholat Jumat itu harus al-mabliyah, harus di tempat yang ada bangunannya, sekalipun bangunan itu dari
papah kurma, ya mungkin atapnya, atau terdiri dari bambu bangunannya. Ini tidak boleh sholat Jumat dilaksanakan di tempat yang lapang, justru malah tidak boleh. Dan syaratnya lagi, idza kana fihim arba'una minal muslimina al-dzukuri al-akhrari al-balighina al-uqala'i al-mustautinina wasalimu minal amrodi wa a'dzaril jumu'ati. Lalu sholat Jumat itu menjadi sah. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Syaratnya itu harus ada 40 orang. Ya, syaratnya harus ada 40 orang. 40 orang itu imamnya 1, jamaahnya atau makmumnya itu 39. Jadi andikan kurang 1, ini tentu yang kita bicarakan adalah Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, maka sholat Jumatnya tidak sah, dalam arti harus diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, rahasianya apa toh kok harus 40? Di sini dikatakan hatta qila annahu lam yajtami arba'una illa bafihim waliyullahi ta'ala. Wa qad sahha anna awwala jum'atin suliyat bil madinati bi arba'ina. Rahasianya sholat Jumat itu harus ada 40 orang jamaahnya. Karena di situ kalau ada perkumpulan atau Jumatan yang ada 40 orang, maka di situ pasti salah satunya itu ada wali-walinya Allah. Dan sesuai hadis bahwa pertama kali sholat Jumat dilaksanakan di Madinah, yaitu dilakukan bersama Rasulullah sebanyak 40 orang. Tentu yang sholat Jumat ya syaratnya orang Islam. Yang berikutnya harus laki-laki. Jadi kalau misalkan 40 ini yang menggenepi wanita, mungkin 30, yang 10 itu wanita, atau 39 yang 1 itu wanita, maka tidak sah sholat Jumatnya. Karena wanita tidak berkewajiban dan tidak menggugurkan syarat-syarat daripada sholat Jumat. Al-akhror, kemudian syaratnya sholat Jumat jamaahnya ini adalah harus mereka orang-orang yang merdeka, bukan budak. Ada sekarang semuanya itu merdeka, semuanya nggak ada budak. Al-balihina, dan tentu syaratnya itu harus baligh, ya, syaratnya harus baligh. Kemudian al-uqala, dan syaratnya itu harus punya akal sehat, akalnya sehat. Al-mustautinina, syaratnya yang selanjutnya adalah orang yang Jumatan itu harus orang yang bermukim, dalam arti bukan musafir, bukan orang yang bepergian. Kalau orang yang bepergian itu tidak wajib sholat Jumat.
Wasalimu minal amrod, dan tentu kalau orang Jumatan itu disyaratkan harus sehat. Misalkan dia kok tidak sehat, sakit, maka itu termasuk udurnya sholat Jumat. Dalam arti kalau orang sakit itu tidak wajib hadir dalam Jumatan atau sholat Jumat. Wa adaril Jumati, dan tentu udur-udurnya sholat Jumat. Nah, udur-udurnya udur-udurnya sholat Jumat itu apa saja toh? Udurnya itu misalkan al-istiholu bitajhizil mayiti. Mungkin ketika Jumatan sedang merawat atau mengurus mayit, ini termasuk udurnya Jumatan. Dalam arti boleh tidak Jumatan. Kalau tidak Jumatan berarti nanti sholatnya itu zuhur 4 rakaat. Wal ishalu alladzi la yudbatu nafsuhu ma'ahu. Kemudian sakit mencret. Sakit mencret yang tidak bisa dibatasi kapan sembuhnya. Karena apa? Kalau mencret terus ini nanti kan dikhawatirkan itu najis terus, kan itu termasuk beser. Ini boleh tidak Jumatan. Wal habsu anhu idza lam yakun muqassiran fihi. Dan yang berikutnya, orang yang tidak wajib Jumatan yaitu orang yang ditahan, orang yang dipenjara. Walau istama'a fil habsi arba'una lazimahum aqamatuha fihi. Jadi kalau di dalam penjara itu terkumpul ada 40 orang, maka wajib menjalankan sholat Jumat atau menjalankan Jumatan di dalam penjara, tapi inda Romli, menurut Imam Romli. Nah, tusannu limaridin atau koha. Kalau sholat maridun masalan al-duhro summa haduro mahala Jumatin khusiba minal arba'ina. Sholat Jumat disunahkan dalam arti lebih baik orang yang sakit itu kalau memang kuat untuk menghadiri sholat Jumat, maka dia disunahkan menghadiri sholat Jumat, tidak wajib. Jadi kalau ada orang sakit tapi ya mungkin dia bisa dengan duduk pakai kursi, dia bisa diantarkan pakai kursi roda, ini sunnah hadir dalam sholat Jumat, tidak wajib. Tapi syaratnya itu kuat, karena sholat Jumat itu kan juga menunggu khutbah agak lama. Tapi kalau tidak kuat ya tidak disunahkan. Nah, sekarang ada masalah. Kalau ada orang yang sakit, mungkin di rumah dia sholat dulu, lalu setelah itu dia berangkat ke masjid yang ada Jumatan, maka dia dihitung tergolong 40. Dalam arti misalkan jamaahnya itu kurang 40, kok ada orang yang sakit hadir padahal dia sudah sholat zuhur, maka dia termasuk atau tergolong orang 40 tadi yang mengesahkan sholat Jumat, dalam arti sudah tidak melaksanakan sholat zuhur lagi.
Watasihu minal mamaliki wasibyani wan nisa'i taba'an liha ulahi. Dan sholat Jumat itu sah dari orang-orang hamba, dalam arti bukan orang yang merdeka, budak, anak kecil, wanita, karena dia mengikuti jamaah laki-laki. Dalam arti bila ada budak, anak kecil, wanita ikut Jumatan, Jumatannya sah. Wanita, budak, anak kecil tidak perlu melaksanakan sholat duhur. Bal tusanu li'ajuzin mubtadilatin. Bahkan disunahkan sholat Jumat itu bagi wanita yang sudah sepuh, yang sudah tua. Ini disunahkan. Biasanya itu kalau wanita-wanita yang sudah ikut thariqah atau sudah ikut bai'at. Jadi kalau wanita-wanita yang sudah sepuh ini disunahkan melaksanakan sholat Jumat. Dulu banyak, sekarang sudah tidak zamannya. Dalam arti wis ora patek ono wong wedok tuwa sing nglakoni thariqah melaksanakan sholat Jumat. Wa yusannu li sayyidikinin ayyadana lahu fi huduriha. Bagi sayyid atau bosnya budak ini disunahkan mengizini budaknya itu hadir dalam Jumatan. Wa yajibu amru sobihi biha kawariha min ma'murati syar'i. Wajib orang tua memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat Jumat seperti syariat-syariat yang lain. Ya, anak kita perintahkan sholat 5 waktu, begitu juga sholat wajib. Ini orang tua ya, sholat Jumat, orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat Jumat. Seperti wudhu, anak ini juga wajib diperintahkan untuk wudhu. Puasa, ini syariat-syariat yang lain orang tua itu wajib memerintahkan. Wa tajibu aidun ala kulli muqimin fi baladatihim tab'an lahum wa illam yastautin biha idza kanat iqamatuhu qati'atan lisafari. Dan wajib juga bagi setiap orang yang berdomisili di perkampungan atau di perkotaan untuk melaksanakan sholat Jumat, karena dia itu mengikuti kepada orang-orang yang mukim. Dalam arti begini, misalkan ada orang pergi, orang yang dalam arti pendatang, tapi sudah bermukim di suatu tempat, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Sekalipun dia itu tidak menetap, istilahnya itu pengembara. Cara wong Jawa ki boro golek upo, golek rezeki di suatu kota, walaupun dia tidak menetap, suatu saat itu pulang. Kalau sudah di situ, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Karena apa? Pada dasarnya dia itu sama saja tabaan lahum, dia itu tercatat sebagai orang yang mukim. Walaupun dia itu boro colo Jawa nih, dia itu mengembara, tapi mengembara untuk mencari rezeki, pendatang. Suatu saat dia itu pulang, entah itu pulangnya itu seminggu sekali atau sebulan sekali, maka ketika itu dia wajib melaksanakan sholat Jumat.
Jadi wa ilam yastautatin, senajan sekalipun dia itu tidak berdomisili. Idza kanat iqamatu qati'atan di safari, tentu dia itu berdomisili, bertempat tinggal itu sudah dicatat bukan orang yang bepergian, bukan orang musafir. Kalau musafir pergi itu kadang kala toh. Tapi kalau orang yang namanya mengembara, tekan boro golek rezeki kerja pada suatu kota atau tempat, ya situ dia sudah termasuk orang yang berdomisili sekalipun tidak menetap. Oke. Biar nawa al-iqamata via arba'ata yamin, mungkin niatnya itu menetap hanya 4 hari, jadi dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Wa surutu. Nah, kemudian al-uqala al-mustaqin wa tasihu wa tajibu aidon ala kulli mukimin fi baladatihim taba'an lahum. Wa ilam yastatin biya idza kanat iqamatuhu qati'atan li safari wa syurutu sihhatiha. Kemudian sholat Jumat ini sudah menggugurkan sholat zuhur, dalam arti sholat Jumatnya itu sah. Syarat yang pertama ayataqaddama alaiha khutbatani bisyurutiha. Yang pertama, sebelum sholat Jumat itu dilaksanakan khutbah 2. Ini bedanya khutbah sholat Idul Fitri Adha, khutbah sholat gerhana, khutbah sholat apa itu namanya, khutbah sholat istisqa. Ya, ini bedanya. Jadi kalau sholat Idul Fitri Idul Adha, khutbah dilaksanakan setelah sholat. Gerhana juga begitu, khutbah dilaksanakan setelah sholat gerhana. Sholat istisqa pun juga demikian, khutbah dilaksanakan setelah sholat, karena itu sunnah. Kalau Jumatan itu wajib, maka khutbahnya itu di depan. Jadi syaratnya itu sebelum sholat Jumat ada khutbah 2, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ya tentu syarat-syaratnya khutbah itu ya dilaksanakan di sholat zuhur. Yang nomor 2, khutbahnya itu dilaksanakan di depan. Yang berikutnya, khotib itu harus berdiri kalau bisa berdiri. Kemudian yang nomor 4, syaratnya khutbah 2, duduk di antara khutbah 2. Kemudian yang nomor 5, syaratnya khotib pakaiannya, tempat khutbahnya itu harus suci, tidak ada najisnya. Kemudian yang 6, syaratnya khutbah itu harus keras, dalam arti keras jamaah minimal 40 itu harus mendengarkan. Tidak boleh khutbah itu wong mergo khusuk, akhirnya khutbahnya itu pelan-pelan rapateko. Ya sekarang kalau ada speaker ya agak keras. Tapi kalau dulu nggak ada speaker ya harus suaranya itu harus menggebu-gebu. Syaratnya itu memang harus diperdengarkan suaranya yang khotib itu kepada 40 jamaah. Jadi sebelum sholat Jumat 2 rakaat harus ada khutbah 2. Yang nomor 2, syarat sahnya sholat Jumat
wa antaqo'a jama'atan walau firroqatil ula. Syaratnya pada sholat rakaat yang pertama itu harus jamaah. Jadi rakaat pertama ini rakaat pertama loh. Kita tuh misalnya tuh makmumnya tuh terlambat 1 rakaat, tapi rakaat pertama kita tuh kan berjamaah. Kesimpulannya kalau kita tuh terlambat hanya menangi tahiyat saja, berarti kan rakaat kita pertama kan tidak jamaah karena tidak ada 1. Maka kita berdiri menambahkan 4 rakaat. Karena syaratnya itu rakaat pertama itu harus berjamaah. Jadi misalkan kita itu sholat dari awal itu makmum menangi jamaah. Nah, sudah dapat 1 rakaat kita kan sudah jamaah. Kemudian rakaat yang kedua kita tuh niat mutus, ya mungkin karena kita menjemur padi, mau hujan mendung lah, kita itu cepet-cepet sholatnya sendiri. Ini rakaat yang kedua ini tidak jamaah nggak masalah. Sholat jamaah Jumatannya sah. Karena yang menjadi syarat harus berjamaah itu adalah rakaat yang pertama. Baik kita itu terlambat 1 rakaat ataupun kita tidak terlambat, yang penting sholat kita sebagai makmum tuh rakaat yang pertama itu kita itu jamaah, itu sholat jamaahnya itu sudah sah. Jadi syarat yang nomor 2 antaqo'a jama'atan walau firroqatil ula. Jadi orang sholat berjamaah, sholat Jumat itu niatnya, syaratnya itu harus berjamaah. Imam pun juga demikian. Beda kalau sholat fardu, sholat 5 waktu berjamaah. Ini yang wajib niat makmum itu makmumnya. Yang wajib niat berjamaah itu makmumnya. Tapi imam tidak wajib niat menjadi imam. Tapi kalau sholat Jumat, imam harus niat menjadi imam, makmum harus niat menjadi makmum karena jamaah. Ini wajib menjadi syarat. Sekarang kalau Jumatan kok imamnya tidak niat menjadi imam, ya sholat jamaah, sholat Jumatannya semuanya tidak sah. Jadi orang berjumatan kita menjadi makmum, dari awal kita sudah berjamaah, sudah dapat 1 rakaat. Kemudian rakaat yang kedua kita memutus gampang ini sholatnya dicepetki sendiri, kita sujud dulu, rukuk dulu, kemudian tahiyat dulu, salam dulu karena mungkin kita menjemur padi, khawatir kalau turun hujan. Nah, akhirnya kita mutus. Itu sholat Jumat kita sudah sah karena rakaat yang pertama tadi kita sudah berjamaah. Wala buddha min niyatil jamati huna ma'at takharumi hatta fi hakil imami. Jadi niat berjamaah itu sejak awal ketika takbiratul ihram. Begitu juga imamnya pun niat berjamaah otomatis menjadi imam ketika takbiratul ihram. Yang nomor 3 ya, yang nomor 3 wa antaqo'a ba'antuf ala ma'ahud bataiha fi waqti dzuri fala yasihu fi'luhuma qoblahu walau khorojal waktu qobla tamammuha dhuhron. Syarat sholat Jumat yang nomor 3 adalah sholat Jumat dan 2 khutbah
itu wajib dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Jadi kalau sekarang jam setengah 12 sampai jam 3 sampai sebelum jam 3 kurang seperempat. Ini sholat duhur misalkan dilaksanakan jam 2 monggo sholat Jumat, karena itu waktunya duhur masih ada. Nah, kalau sholat Jumat atau khutbahnya itu dilaksanakan sebelum, nah, khutbahnya itu sebelum dilaksanakan waktu duhur, berarti belum ada jam setengah 12 kok khutbah Jumat. Walaupun sholat Jumatnya, sholatnya itu berada di waktu sholat duhur, Jumatannya tidak sah. Jadi sholat duhur dua khutbahnya harus sholat Jumatnya, khutbahnya itu harus di waktu sholat duhur. Jadi misalkan khutbahnya dulu kurang jam 11 kurang 10 menit, kemudian sholatnya berada di setengah 12 lebih, ini kan berarti khutbahnya belum duhur, sholatnya sudah duhur, maka di sini tidak sah. Nah, sekarang kalau khoroja, kalau waktunya keluar, nah, waktunya sudah keluar, maksudnya itu sudah asar, khutbah, sholatnya, waktunya habis, ternyata sudah waktu asar. Ya entah mungkin apa itu namanya, ini misalkan, tapi ya kelihatannya tidak terjadi, khutbah masih di dalam sholat duhur, tapi ketika sholatnya Jumat ini waktunya sudah asar, maka bagaimana? Maka seluruh jamaah, imamnya juga harus menyempurnakan menjadi sholat duhur alias 4 rakaat. Kemudian syarat yang nomor 4, sholat Jumat wantakuna wahidatan fil balati illa li udhrin. Wasunatu. Kemudian syarat yang nomor 4, orang Jumatan itu dilaksanakan pada suatu perkampungan atau perkotaan. Jadi tidak boleh Jumatan itu dilaksanakan di di laut, dilaksanakan di hutan, dilaksanakan di padang pasir misalkan, ini nggak boleh. Ini harus fil balad, pada sebuah perkampungan atau jadi istilahnya itu komunitas, ya, komunitas perkampungan atau komunitas perkotaan. Jadi kalau namanya laut kan tidak ada komunitas, ya nelayan tapi kan pindah-pindah. Atau di hutan kan juga tidak ada komunitas manusianya, tidak ada penduduknya. Kalau ada itu kan suatu ketika yang mungkin karena mau camping, mau rekreasi dan seterusnya. Padang pasir pun juga demikian, tidak ada komunitas atau perkampungannya kan tidak ada. Nah, kalau model semacam itu dilaksanakan di laut, misalkan di kapal, atau di hutan, atau di padang pasir yang tidak ada komunitas perkampungan atau perkotaan, maka sholat Jumatnya tidak sah. Berarti nanti sholatnya itu sholat duhur, berarti 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunatu ayyal tasila qabla zawali mayuridu huduruha. Disunahkan bagi orang yang ingin hadir
sholat Jumat atau Jumatan itu untuk mandi sebelum waktunya zuhur. Qabla zawal itu sebelum waktunya zuhur. Begitu juga orang yang tidak ingin hadir, orang yang tidak ingin hadir Jumatan pun juga disunahkan untuk mandi. Tapi kalau waktunya sudah habis, ya sudah. Dalam arti setelah Jumatan kita mau mandi, ya mandinya ini tidak mendapatkan kesunahan sekalipun diniati mandi Jumat. Jadi niat mandi Jumat itu sebelum Jumatan, sebelum mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Jadi orang yang ingin mengikuti Jumatan disunahkan untuk mandi. Tujuannya apa toh? Karena Jumatan itu kan kumpul dengan orang banyak. Kalau mandi kan otomatis bersih. Nah, kalau bersih itu kan otomatis kalau kumpul itu kan juga enak. Jadi wala yusannu qada'ul ghusli idza fata. Mandi sudah tidak disunahkan kalau sholat atau rangkaian ibadah sholat Jumat itu sudah habis. Yang nomor 2, wa ayyan tadhifa wa yatatoyabu wa tatoyaba. Yang nomor 2, disunahkan bagi laki-laki itu untuk membersihkan kuku-kukunya bizalatirihin karihin wa kosi saripin wa taklimi yufriyatehi wa rizlaihi. Kukunya dipotong, beringusnya juga dipotong, dicukur. Ini sunnah Rasul, juga sunnah dalam berjumatan. Jadi wong Islam ini sing apik bringose dicukur, jenggote dingoni. Jadi tidak seperti kambing. Kambing ya enggak. Ini memang sunnah Rasul. Kemudian menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya kalau mulut ya berarti kita disunahkan sikat gigi, berkumur. Kalau bau kita disunahkan mandi. Terus kalau bisa ini wa yusanu ayakuna dzalika yaumal khamis au subhi yaumil jum'ati au subha yaumil jum'ati. Memotong kuku, menyukur rambut yang sudah panjang dan lain sebagainya. Ini disunahkan kalau bisa hari Kamis atau di pagi hari Jumat. Nah, di pagi hari atau hari Kamis. Ini sunnah, ya semuanya itu sunnah. Ya kalau digambil rata, yang penting mulai Senin kalau kuku kita sudah panjang disunahkan untuk memotong, tidak harus hari Jumat. Wa yatatoyabu. Orang yang berjumatan itu disunahkan memakai wangi-wangian. Entah senengane minyak opo, sing penting nggawa wangian. Wayal basu wayal basa siaba albido. Disunahkan orang yang berjumatan itu memakai pakaian yang putih-putih. Ya sunnah kopiahan putih, baju putih, sarung putih kalau punya. Ini sunnah, hanya sunnah, tidak wajib. Wa yaqra'an nasa fi yaumiha wa lailatiha suratal kahfi wa ayyuksiru fiha minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
disunahkan di hari Jumat atau malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak membaca sholawat Nabi. Ya kalau sekarang sholawat Nabi yang pendek yaitu sholawat Jibril atau Barqi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau hari Jumat, baik malam Jumatnya ataupun hari Jumatnya, ya salah satu sunnah membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak baca sholawat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.